silakan Pak Toto untuk dulu atau doa dulu. Saya biasanya Pak doa dulu apa buka dulu Pak, lupa. Doa dulu. Penting doanya dulu. Ya, baik teman-teman, mohon seperti biasa acara kita ini Pak Salman selalu kita buka dengan doa, nanti kita tutup dengan doa biar acara itu. Nah, saya akan pimpin doakan Dr. Hani belum kelihatan. Baik teman-teman, saya akan pimpin dengan cara Islam, dengan teman-teman yang lain silakan menyesuaikan. Oh iya, nih sebelumnya saya ucapkan selamat memberi hari suci dulu buat teman yang Katolik nih ya, Katolik dan percaya Kristiani ya. Hari Kamis, Jumat, dan Minggu itu hari Paskah yang dikenal. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, siang hari ini kami berkumpul kembali dalam acara infografis. Mohon pertemuan kami, pelajaran kami diberkati dan diridhoi ya Allah. Bimbinglah kami selalu, tunjuki kami, jernihkan hati kami, cerdaskan otak kami, dan lancarkan lisan kami dalam melakukan pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat baik bagi kami maupun nantinya buat rumah sakit di seluruh Indonesia. Tidak lupa ya Allah, kami selalu mohon petunjuk-Mu, kekuatan berada di jalan yang lurus. Begitu juga petunjuk, tunjuki jalan yang salah, namun hindarkan kami jalan yang salah itu. Ya Allah, lindungi pula kami dari penyakit COVID, agar kami dapat tetap sehat dan berkarya untuk bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Toto, sudah doa, kita sudah mulai acara. Saya persilakan Pak Toto membuka dulu dan beri arahan-arahan pada teman-teman yang sudah jumlahnya 137 orang. Silakan Pak Toto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama untuk sahabat-sahabat Kristiani, saya mengucapkan selamat hari wafat Isa Al-Masih ya besok. Kemudian hari ini spesial, ada Dr. Salman yang akan membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Itu spesial didatangkan dari jauh nih, dari kota, dari pulau Bau-Bau. Pulau Buton Pak, kotanya Bau-Bau. Pulaunya Buton ya. Pulaunya saya ingatnya waktu pelajaran di SD itu penghasil aspal ya. Pulau Buton, kotanya Bau-Bau, sangat spesial. Terima kasih Dr. Salman atas kesediaannya berbagi ilmu. Dan saya sampaikan untuk mengingatkan kembali teman-teman, tanggal 5 besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, jangan lupa ada pertemuan ilmiah tahunan dan Semiloka Nasional Pitselnas yang ke-6, yang mana teman-teman dari KARS ini sedang sibuk mempersiapkan sistem peralatan-peralatannya, karena kita tanganin sendiri nih, semuanya kita tanganin sendiri. Komandannya adalah Dr. Joni, karena ini urusan IT nih, komandan IT. Jadi lumayan juga Sabun Kemis kita dapat ilmu ya Pak Joni ya. Jadi ya, akhirnya kita bisa berani gitu ya. Berani nanganin sendiri, tidak pakai EO, tidak pakai nanganin sendiri. Saya kira ini berkah dari pelajaran setiap hari Kamis. Jadi staf kita juga semuanya sudah terampil untuk mengerjakan itu semuanya. Dan juga kontribusi dari para surveyor itu luar biasa ya. Terima kasih sekali. Besok akan kita lihat hasilnya. Akan kita tayangkan untuk teman-teman surveyor yang membuat karya IT-nya. Ada nyanyian, ada pembuka dengan tarian dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, para surveyor,
juga seluruh staf Dikas, dan terima kasih juga Dr. Salman hari ini berkenan menyampaikan membagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan Dr. Jani. Baik, terima kasih Pak Toto sudah membuka acara kita. Ya, teman-teman, jadi hari ini mulai dengan Dr. Salman, nanti abis ini ada Pak Yufi akan kasih video, dan Pak Hendrik bertambah nih, kita surveyor Hendrik Kuandang ini dari Kepanjen, dia akan punya video. Dan Pak Yufi dari Bogor. Nah, terakhirnya tentu nanti Pak Akyung nggak sama Pak Budi, Prof Budi kita panggilnya Prof Budi belum masuk ya, Prof Budi ya. Belum. Nah, Pak Hendrik udah nih, Pak Hendrik tampil sebentar ya Pak Hendrik ya. Kita sebentar nanti habis itu baru tampilan. Pelajarannya ya nambah ilmu lah. Ini Pak Salman akan menceritakan pengalaman beliau memotret fotografi menggunakan HP kalau nggak salah ya. Tapi silakan dikembangkan apa kebolehan dengan kita. Saya persilakan Dr. Salman. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya, terutama dari senior saya, Dr. Hani. Saya diberi kehormatan untuk bisa sharing sedikit ilmu tentang fotografi lewat handphone. Yang terhormat Dr. Toto sebagai Ketua KARS, terima kasih saya diberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sadli Salman. Saya lulusan dari Bandung, obstetrik dan ginekologi. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Bau-Bau dari 2012, Dok. Jadi kebetulan, ya, alhamdulillah juga rumah sakit kami sudah terakreditasi. Kemarin sih sudah evaluasi, kalau nggak salah sudah yang kedua kali. Saya juga bekerja di Rumah Sakit Siloam Bau-Bau, Dok. Jadi di rumah sakit swastanya. Baru 2 tahun itu. Betul, Dok. Jadi nanti mungkin kita sedikit-sedikit bincang-bincang tentang bagaimana sih kita mau mengoptimalkan foto yang kita ambil dengan HP melalui sedikit editing processing. Jadi sekarang kan ini lagi tren ya, kita di zaman pandemi begini kita memakai sosial media untuk sebagai alat komunikasi lah. Jadi umpama kita lagi kemana, kita mau motret, kemudian kita Instagram, betul, FB, Instagram, di Facebook, ya betul, maupun juga di WA juga, Dok. Jadi betul. Cuman kita kalau hanya memotret itu kemungkinan mungkin ya mungkin terasa biasa saja kalau orang bosan melihatnya ya. Ini ya betul. Tertarik ya. Jadi, ya betul. Nah, jadi kalau kita punya ilmu sedikit untuk melakukan editing processing itu mungkin membuat foto itu lebih berbicara. Ya, betul. Contohnya umpamanya lagi di Bali kan itu pemandangannya bagus-bagus sekali. Lagi di Bandung atau malah kalau lagi di luar negeri pas blue hour itu sangat-sangat indah. Wakatobi gimana? Wakatobi. Asik tuh. Iya, Wakatobi kebetulan di pantai, Dok ya. Iya, bawah laut itu ya, di bawah laut. Sama, ya, saya juga di Palau. Nanti saya mohon izin, Dok, bisa share screen. Silakan Indra. Share screen ya. Sharingnya, ya. Indra. Nanti saya mungkin sedikit perkenalan dikit, Dok ya, untuk daerah saya. Silakan. Ini nuansa baru nih kita lihat. Nah, itu Dr. Hani udah hadir. Iya. Nggak masuk di ini tadi. Hah? Nggak masuk di panelis. Jadi tadi ya. Oke, ya. Iya, Dok, ini pantai di mana? Daerah Trikora. saya, Dok. Ini di Bau-Bau, Dok. Nah, jadi kota kami dikenal juga dengan benteng terluas di dunia. Yeah. Nah, ini keratonnya, ini tapak dari atas. Iya, pantainya. Saya udah pernah tuh ke situ tuh, ya, tempat ditahannya. Ngumpetnya siapa dulu tuh? Arupalaka. Arupalaka, ya. Iya, betul. Ya, ini pantainya, Dok. Pantai hijau warna. Wah, keren. Makasih, Dok. Ya, ini kotanya, kota kecil. Iya, jadi saya mulai saja presentasinya tentang belajar editing fotografi, Dok ya. Ya, silakan. Nah,
Mungkin pakai slide aja dulu dok, nggak apa-apa dok ya. Jadi fotografi itu kan merupakan proses untuk menghasilkan gambar. Jadi asalnya sih katanya dari bahasa Yunani. Jadi fotos atau cahaya, grafo melukis, dan yaitu proses melukis dengan media cahaya. Sekarang ini banyak sekali media untuk kita bisa mengambil untuk hobi fotografi ini. Jadi bisa dengan kamera analog, DSLR, mirrorless, dan handphone. Perbedaannya itu ada macam-macam dok. Pertama ada keuntungan dan kelebihannya. Keuntungannya kamera itu adalah dia sensornya lebih besar sehingga kualitas filenya dan fotonya itu besar dan tidak mudah pecah. Kemudian dia hemat baterai, namun harganya mahal dan ya paling banyak dipakai oleh para pengguna fotografi untuk bisnis, ada juga sih untuk hobi. Namun ada beberapa kesulitan untuk melakukan share langsung karena filenya sangat besar untuk di-share lewat HP atau kecuali lewat komputer ya dok. Kalau HP malah dia kualitas file lebih kecil. Cuman sekarang kan sudah banyak itu HP yang canggih. Nah jadi cuma karena handphone itu fungsi utamanya adalah untuk komunikasi, jadi kadang-kadang yang fokus untuk handphone untuk memotret itu cuma ada beberapa. Contohnya ini akan ada keluar handphone baru dari Xiaomi ya yang memakai lensa Zeiss. Kemudian ada handphone Huawei yang memakai lensa Leica. Wah, dan gila, ya. Software Leica dok ya. Nah dan enaknya handphone sekarang gampang kita ngedit dan langsung kita share di sosial media. Bisa di-share ya. Betul. Bisa di-share langsung ya. Nah jadi prinsip-prinsip fotografi dengan HP itu tidak jauh berbeda dengan kamera. Jadi kita harus melihat aspek-aspek seperti komposisi dan tidak lupa kita melakukan post-processing. Jadi semua foto ini saya pakai HP nih dok. Cuma yang ini saya foto bantu pakai lighting. Nah, biasanya kita itu harus melakukan komposisi untuk mendapatkan mendapatkan foto yang bagus. Jadi tujuannya sebenarnya ya untuk membangkitkan mood saja. Jadi ini komposisinya harus kayak gini. Jadi ada beberapa macam. Contohnya garis. Jadi kita mau foto yang lain sejajar gitu. Shape, tekstur, warna, pattern, sama gelap terang. Jadi tipsnya itu adalah kita untuk menentukan komposisi, kita cari yang mana yang menonjol. Umpamanya kayak yang di foto ini, saya point of interest. Point of interest ini orangnya. Jadi karena cahaya di luar itu sangat bagus, warna kuning. Jadi si orangnya saya gelapkan. Nah, tapi komposisinya saya pakai komposisi rule of third. Jadi bidang gambar ini dibagi jadi dengan 9 bidang ya. Nah, kita tempatkan POI itu di perpotongan gambar sebaiknya. Jadi jangan di tengah atau jangan di pojok sekali. Kemudian yang kedua kita komposisi framing. Jadi framing itu umpamanya kita moto orang di dalam dalam bingkai jendela. Jadi kita di dalam rumah kita memotret yang di luar. Jadi tapi dibingkai oleh jendela gitu. Itu namanya framing. Iya. Nah, jadi kayak gini. Jadi rule of third itu gambar itu dibagi jadi 9 bagian. Jadi POI-nya kita simpan di perpotongan salah satunya, jadi di sepertiga tempatnya, jangan di tengah atau di ujung. Kecuali umpamanya kita pakai portrait umpamanya. Kalau portrait itu dia lebih bebas gitu. Lebih bebas di mana kita tempatkan model. Cuman di portrait itu kita lebih mementingkan mungkin POI-nya itu seperti mukanya yang halus, umpamanya apa yang ditonjolkan, umpamanya dia menjual anting-anting, jadi anting-antingnya yang ditonjolin gitu. Kemudian komposisi landscape. Landscape itu kita harus memotret umpamanya cakrawala dan pantai. Jadi kita lihat yang mana yang lebih bagus nih. Kalau seandainya cakrawalanya awannya bagus, berjalan bagus, nah kita lebih banyak awannya dibanding pantainya. Cuman kalau seandainya kita mau motret umpamanya di pinggir pantai, pasir putih panjang, terus ada gradasi warna dari lautnya, terus di belakangnya langitnya cuma warna biru. Nah, itu lebih baik sebaiknya pantainya yang lebih besar ininya, komposisinya. Nah, kemudian komposisi manusia dan hewan juga ini umpamanya kita ada perpotongan, jadi saling hadapan gitu si
si fotonya gitu. Bentar, ini ada dengan formula Benar dok ya, ini saya ada tadi ada satu kelupaan bahwa genre-genre fotografi ceritanya dok. Jadi genre kadang-kadang kita genre itu kita hobinya yang mana nih, kita foto apa humanis ya macam. Kalau atau tidak salah benda, ada sekitar alam. Ya, betul. Ada sekitar 26 genre fotografi yang bisa kita explore. Iya, benar dok. Jadi ini genre ya. Yang pertama itu human interest. Jadi kita mau motret kesukaan orang, umpamanya kalau karena kita dokter, kita hunting di rumah sakit nih, kita lihat orang menyuntik atau apa itu, atau kita lihat ini, kita bisa hunting di situ fotonya. Kemudian street fotografi, kita jalan-jalan ke pasar atau jalan kemana, kita bisa memanfaatkan kegiatan orang lain. Terus jurnalis fotografi biasanya ini kayak media-media itu dia motretnya jurnalis fotografi. Kemudian potret fotografi ini biasanya kita memotret model gitu dok ya, memotret orang, kita suka orang yang tua, jadi kita bisa lihat kerutannya, ada macam-macam sih yang bisa kita lihat, point of interest yang kita pakai kalau kita motret model. Umpamanya juga umpamanya kita memotret mata, kita lihat iris, dia punya lensa mata kayak gimana, itu masih bisa kita lakukan. Terus yang kemudian wedding fotografi, jadi kayak pre-wedding fotografi kan sekarang lagi in-nya tuh. Kemudian fashion fotografi ini biasanya dipakai untuk majalah-majalah dok. Kemudian landscape fotografi yang paling sering juga kita pakai, pemandangan alam itu kita abadikan. Nah, cuman landscape fotografi ini kita tergantung sama cuaca dan tergantung kita cepatnya bangun. Jadi sebaiknya landscape ini pergi subuh gitu, pulang nanti sore datang lagi untuk ngabadiin saat matahari terbit maupun matahari terbenam. Kemudian sport fotografi untuk sport ya. Wildlife fotografi juga sekarang lagi in karena banyaknya lensa-lensa yang diciptakan oleh para pabrikan. Jadi mereka ke safari kemana itu untuk memotret binatang. Nah, kita kembali ke komposisi ya dok ya. Nih komposisi kayak umpamanya kita lakukan framing nih umpamanya nih. Jadi kita mau framing di kamar operasi. Oh ya, saya mau foto operatornya. Jadi kita foto, kita kelilingin tuh operator sama asisten kayak gitu. Jadi kita mau framing dia. Nah, biasa saya kalau melakukan editing pada fotografi itu saya melakukan lewat Photoshop Mobile atau Lightroom Mobile maupun ada Snapseed nih. Saya sering pakai. Jadi fungsinya ini hampir sama seperti komputer, cuman masalahnya kalau komputer mungkin lebih ribet dan lebih cuman ya kita explore-nya lebih luas dok. Tapi kalau seandainya di HP ya kita terbatas tidak ada beberapa teknik yang mungkin kita tidak bisa lakukan seperti masking. Kalau brushing sih masih bisa kita lakukan ya. Nah, jadi apa sih pentingnya kita lakukan editing pada kita suatu foto itu adalah kita mengubah tone. Jadi tone itu fungsinya adalah menghasilkan atau menghidupkan si foto tadi. Jadi jadi kita bisa bangun mood-nya gitu kita suatu foto. Jadi lewat kita fokus. Nah, oh ya dok, untuk saat ini kamera yang saya pakai lewat handphone iPhone ya dok. Jadi ada modenya di handphone itu ada mode foto, ada mode potret. Nah, saya senangnya pakai potret karena potret itu di belakangnya dia agak rada blur. Di depannya jelas gitu. Nah, kalau yang semua jelas kayak gini, ini saya pakai mode foto. Jadi kalau di iPhone itu ada mode foto, ada mode blur, ada mode potret ceritanya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk mengambil. Kemudian, nah sekarang banyak sekali
tren-tren yang dihasilkan dengan cara kita mengedit foto. Jadi ada tonton yang di apa yang sering digunakan orang. Cuman jadi gini, dari mana sih ton ini? Ton ini sebenarnya ini kan dihasilkan di zaman modern sekarang, Dok. Dulu kalau dokter kita hobi foto, itu fotonya dulu itu tidak lagi pakai diedit karena kita belum ada editing. Jadi foto itu sudah dihasilkan memang dari si kamera dan ininya apa namanya lensanya. Jadi kita ngambil itu sudah jadi. Nah, kayak sekarang kita memakai tonton yang saya pakai nih ya, ini yang contoh gambar ini contoh gambar kamera Fujifilm. Ininya Kodak ya kalau nggak salah. Nah, ini dia agak saturate. Jadi semua warnanya itu agak di saturate. Jadi diturunkan kekentalan warnanya. Jadi ada beberapa macam. Jadi umpamanya vibran. Vibran ini dia semua menyala gitu. Jadi fotonya itu dia lebih menyala. Kalau peel on orange ini biasa dipakai oleh Lightroom, dia mengubah warna hijau menjadi warna kuning sehingga hampir semua ikutan kuning tuh ininya. Jadi tone fotonya itu lebih hangat atau warm. Nah, kalau fade ini dia agak keabu-abuan nanti. Foto kita itu kayak ada kayak ada asapnya gitu. Jadi terhalang gitu. Nah, kalau saturate ini kayak yang digambar ini, dia dari yang terang kita turunkan warnanya. Terus kalau clarity itu biasanya kita pakai pada foto-foto yang portrait. Jadi kita foto orang tua dengan janggut yang lebat itu, nah kita pakai clarity supaya detailnya keluar gitu. Nah, yang paling gampang itu black and white. Jadi kita daripada pusing nggak ini ya kita ini aja, kita langsung buat hitam putih aja gitu. Nah, kemudian temperatur. Jadi temperatur ini biasanya saya mengedit kalau umpamanya kita foto di luar negeri, Dok. Umpamanya kita foto di Eropa sore hari itu kan blue hour-nya bagus sekali. Jadi cuman foto cenderung berwarna biru, semuanya biru. Nah, jadi kita harus rubah temperaturnya. Kita buat agak hangat sedikit, jadi nggak terlalu biru gitu. Terus kalau selective color ini kita pengen jadi umpamanya kita foto, kita cuma pengen warna merah aja yang kelihatan, nah itu bisa kita selektif aja. Jadi mungkin itu ini ya pengantarnya, Dok ya. Nah sekarang boleh tanya sedikit, Dokter Salman? Ya boleh. Ini tadi yang cara-cara mengedit itu di kamera di HP kita sudah ada belum? Ada. Itu tadi aplikasinya tadi, Dok. Oh, download dulu aplikasi. Aplikasinya ya harus kita download dulu. Apa nama aplikasinya? Photoshop, Dok. Oh, Photoshop. Bisa pakai editor nggak, Dok? Mobile. Photoshop ya? Editor atau kalau di Android ada foto editor, ada Adobe Photoshop. Dia Photoshop saja, Dok. Jadi Photoshop Express namanya. Gede nggak itu ininya? Oh tidak, Dok. Filenya nggak gede ya? Okay. Tidak gede, Dok. Cuman masalahnya sekarang kan mulai ada yang berbayar, Dok. Kalau kita mau kita pakai preset namanya. Kalau kita pakai preset itu dia berbayar presetnya. Preset itu editing jadi, Dok. Jadi kita tinggal pencet saja ininya presetnya. Oh, gitu. Pencet presetnya langsung jadi semua fotonya gitu. Cuman kalau berbayar itu aplikasi. Iya berbayar. Kalau yang gratis? Itu Photoshop bisa gratis, Dok. Sama Snapseed juga gratis. Snapseed itu tulisannya Snapseed. Jadi ada iya. Jadi kita ini terkenal demennya yang gratis-gratis saja, Dok. Iya. Ya, semua bisa, Dok. Nah, nanti saya coba ini, Dok ya. Oke, saya coba share lagi cara saya mengedit. Download ya, cara mengedit. Oke, silakan. Iya. Jadi saya pakainya yang ini, Dok. Nah, ini coba? Photoshop Express. Yang mana? Atau Snapseed. Ini, Dok. PS ya, itu Photoshop Express. PS ya tulisannya ya. Iya, PS. Ya. Betul, Dok. Bentar, Dok. Saya open device. Photoshop Express kita cari di Play Store ya. Nah, saya coba yang ini, Dok ya. Saya mau
editingnya ini nih. Ini Ya, saya ya. ke pasar, kita editing. Nah, ini saya bikin komposisi lain, Dok. Jadi si dagangannya ini membentuk garis Ya, 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 bawah dan yang atas ya. ya, 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 betul. Nah, POI yang saya mau tonjolkan nih, Dok. Yang saya mau tonjolkan ini warna-warna dagangan, Dok. Warna-warna dagangan yang Ada saya merah, akan ada ini. Iya, betul ya. Jadi simpelnya, Dok, yang kayak gini, maaf Dok ya, saya balik dulu. Nah, bentar. Ya, mungkin saya pakai ini aja ya, warna apa nih, warna hitam. Bisa diolah semua ya. Iya, ya Dok. Nah, jadi saya pengen lihat yang ini, Dok, yang warna-warna ini saya tonjolin semua nih. Nah, ditandain ya? Iya, jadi bukan ditandain, maksudnya saya yang mau ngeditnya kayak gitu, Dok. Jadi yang ini yang saya mau tonjolin, ini semua yang saya tonjolin. Iya. Kemudian yang ini lahan ini mungkin ini saya mau gelapin dikit ini. Ini saya mau gelapin karena mungkin kelihatan kotor. Jadi jelek ya kotor ya lantainya. Iya. Jadi ini yang saya terangin ini. Jadi kita bermain warna saja, Dok, yang paling gampangnya. Karena kalau kita cuma ngedit kayak gini, ini biasa gitu kan. Nah, saya coba, Dok ya. Ini di HP semua bisa ya? Iya, di HP bisa, Dok. Di HP bisa. Nah, jadi saya masuk di Snapseed tadi. Bentar. Ya, ini saya sudah masuk di Snapseed. Nah, di Snapseed ini ada ini, Dok. Ada tools-nya. Ada tools. Jadi tools-nya itu di sini ada tune image, detail, curve, weight balance, dan lain-lain. Nah, kita bisa mulai dari tune-nya dulu. Nanti kita bisa geser gini, Dok. Nah, ini kita menerangkan gitu. Ini diterang, ya. Jadi dia lebih terang. Kalau ini kita lebih gelap. Nah, karena kita gitu. Kemudian kita cari saturate. Saturate ini, saturate. Nah, itu saturate. Nah, saturate ini kita geser, Dok. Kita geser saturate-nya. Nah, warnanya langsung naik semua, Dok. Oh iya. Ya, warnanya langsung naik semua nih. Nah, kita cari saja yang mana yang enak. Agak, nah, ya enak. Nah, sudah segitu. Nah, kemudian karena ini kita ambil siang hari, jadi dia harus warm. Ceritanya harus hangat, Dok. Hangat, ya? Jadi dia harus agak kuning ceritanya warnanya. Nah, jadi kita tinggal cari warm. Nah, itu warm. Kita naikin aja sedikit warmnya. Ya. Nah, jadi ini kan biru, Dok. Ini kan, nah ini kalau agak kuning dia. Kalau ini kan biru. Nah, ini kuning. Nah, jadi lebih menyala saturasinya, Dok. Ya. Ya, kemudian kita oke. Nah, setelah itu tadi kan saya bilang yang gambar-gambar di bawah, yang lantainya itu pengen saya gelapin. Nah, itu saya pakai ini, Dok. Saya pakai brush. Nah, ini ada brush. Ya. Brushnya itu kita dikuas tuh. Dikuas. Nah, kita kuas aja di exposure-nya. Boleh di exposure, boleh di Dutch and burn, tapi kita coba dulu di exposure, Dok ya. Kita turunkan nih. Exposure kita turunkan exposure-nya. Nah, kita tinggal beras aja, Dok, ini lebih hitam. Tapi ini terlalu hitam, Dok. Ini terlalu hitam. Ya, itu hati-hati ya. Hitam. Coba. Iya. Jadi harus hati-hati kalau kita tangannya harus teliti ya, harus. Betul. Ini kan pakai jari. Berasnya terlalu gede ya. Iya, betul. Harus kita kuasnya kasih kuas kecil lah. Kuas kecil saja, Dok. Kuas kecil. Ya, kuas kecil ya. Kayak gini, Dok. Nah, bisa kita kecilin, Dok. Supaya ininya pop up ceritanya. Dia gambar-gambarnya pop up semua si ininya. Nah, jadi dibanding yang tadi dia lebih kelihatan tajam gambarnya, Dok. Iya. Lebih pop up ya. Jadi
Nah, ini cara-cara edit sempurna dibanding kita pakai foto yang sebelumnya. Coba saya save dulu, Dok, ya. Lagi foto yang Save tadi. copy. Ya. Nah, sekarang kita bisa bandingkan antara foto sebelum diedit. Ini foto sebelum diedit, Dok. Dan ini foto setelah diedit. Nah, dia lebih pop up. Jadi kita bisa lihat cabenya lebih merah, semuanya lebih bagus ininya, warnanya lebih segar, buah-buahannya. Nah, sementara ininya lebih hangat ininya, suasananya. Jadi dia agak lebih warm gitu, Dok, lebih temperaturnya lebih panas ceritanya. Nah, kemudian umpamanya kita main-main di potret, Dok, ya. Di potret umpamanya ini kita pakai ini nih, anak kecil ya, Dok, ya. Nah, kita foto anak kecil. Nah, saya mau coba edit pakai nah, ini si anaknya ini saya mau pengen lebih tonjolin aja ini, lebih apa namanya, dia lebih tajam saja karena yang kita foto ini adalah orang ya. Nah, jadi bisa kita menggunakan ini, Dok, Photoshop, Adobe Photoshop Express. Jadi kita bisa ya. Nah, ini, Dok. Nah, ini ya. Jadi kalau tampilan toolsnya itu agak berbeda dia dengan yang Snapseed. Kalau ini mirip dengan yang ada di di komputer. Jadi sebelum ini kita cropping dulu karena kalau dilihat ini tidak sejajar ya. Jadi ini kita bisa tarik garis. Geser. Ya, digeser saja, Dok. Nah, ini. Jadi kita memadatkan saja ininya fotonya. Jadi lebih portrait ceritanya. Nah, tapi enggak jadi kepalanya jadi enggak, Dok. Oh, enggak. Ini dia tidak mengubah no offset ini ya, Dokter ya. Ini ya, yang di garis-garis dibagi 3 ya, tadi. Ini ya, sekarang itu ini ya. Lord afternya ya, betul. Jadi Dok. bukan sebelum pada waktu motret, bukan ya, waktu waktu editing. Kalau kita memotret juga bisa, Dok, bisa kita tampilkan garis ininya. Bisa kita tampilkan garis rule of third-nya bisa kita tampilkan. Ya, Dok. Yang diklik apa kalau sebelum motret? Kita masuk di ini, Dok, di pengaturan kamera, Dok. Kita masuk di pengaturan kamera, setting kamera, nanti kita munculkan si itunya, Dok. Grid ya. Grid. Ya, kita tampilkan gridnya, Dok. Nah, nanti dia muncul sendiri itu gridnya. Jadi yang rule of third-nya sudah keluar sendiri langsung dia. Oke, jadi lanjut ya, Dok, ya. Lanjut ya. Nah, kemudian kita pakai adjustment nih. Kita adjust, karena ini potret orang, kalau biasanya kalau yang paling khas mukanya tuh seperti orang Iran kayak gitu, Dok, ya, kayak orang Nepal kayak gitu-gitu. Itu sangat bagus kalau kita pakai. Oh, ini apa nih? Bangladesh ini bukan nih? Ini anak Bangladesh bukan? Ini orang di Wakatobi nih, Dok. Ini suku Bajo. Iya. Oh, Bajo, orang Bajo. Suku Bajo, iya, suku Bajo. Jadi saya mau naikin saja dulu agak terang dikit, Dok, ya. Saya agak buram dikit dulu. Kemudian saya pakai warna, saya naikin warnanya. Naikin sedikit. Kemudian Dokter, ini saya pakai Snapseed ya? Bukan, Dok, ini saya pakai Photoshop, Dok, yang ini. Yang tadi Snapseed. Iya, ini tapi khusus untuk ini, Dok, untuk handphone, Dok. Jadi ini kita main temperatur, Dok, ini ada tulisannya temperatur, kita naikin aja jadi dia agak kuning ya. Kalau kita turun geser ke kiri dia agak biru gitu. Tapi karena ini diambilnya siang, kita jadi buat dia lebih kuning gitu, lebih warm, lebih hangat. Nah, kemudian di sini ini ada namanya vibrance. Vibrance ini kita lebih naikin warnanya. Jadi kayak gini, Dok. Nah, ini warnanya dia lebih naik ya. Tapi akan mempengaruhi sekitarnya gitu, Dok. Karena itu kuning,
akhirnya si laut yang di belakang itu jadi ikut kuning juga itu. Nah, kita naikin sedikit saja. Nah, kemudian bedanya vibran sama saturasi. Saturasi itu dia mengentalkan warnanya. Kayak warna biru ini dia akan lebih kental, warna merahnya dia akan lebih kental kayak gitu, Dok. Nah, itu. Ini kan mengganggu nih. Ya, ini saturasi, Dok. Nah, kalau ini saya geser ke kiri, nanti dia hilang warnanya, Dok. Nah, gitu. Kekentalannya akan hilang. Jadi biasa kalau kita berbicara detail, detail itu warna kita agak naikin sedikit, Dok. Warna kita naikin sedikit. Jadi nanti kita bermain di detail. Di detail itu kita main ini nih, clarity. Kalau clarity saya geser, Dok. Nah, si bayang-bayangan si anak itu dia akan lebih tegas ceritanya, lebih tajam dia. Saya balik, Dok, ya gambarnya, saya balik gambarnya. Nah, itu biasa, Dok, ya. Ya. Nah, ini maksudnya gini, dia cuma terlihat seperti foto biasa. Kalau di detail itu, kalau saya naikin clarity-nya, nah dia akan gitu. Nah, dia gambarnya akan lebih seperti tajam. Lebih tajam gitu, Dok. Ya, lebih tajam. Nah, kemudian detail ini juga kita bisa tajamkan, Dok. Nah, ini tajam, kita pakai yang namanya sharpen. Jadi kita tajamin lebih tajam lagi, kita pakai sharpen. Kita tajamin si mukanya. Nah, itu. Nah, sekarang karena sebenarnya laut di belakangnya biru, ini bisa kita seleksi warna biru saja, Dok. Nah, di Photoshop itu ada namanya HSL. Jadi kita ada beberapa warna yang bisa kita naikkan, umpamanya ini nih. Nah, saturasinya kita naikkan. Jadi warnanya biru. Nah, warna biru saja yang kita seleksi. Nah, nanti birunya kita naikin birunya. Oh, canggih. Iya, itu. Dia bisa naik, betul, birunya. Nah, biru dia akan lebih biru nanti. Nah, umpamanya warna merah nih. Warna merah celananya. Ini bisa kita turunkan. Kita kasih hilang warna merahnya. Gitu. Nah, kalau kita mau buat dia lebih terang lagi, saturasinya kita geser lagi ke kanan. Kayak gitu, Dok. Nah, kemudian karena objek foto ini kita cuma pengen menampilkan si anak-anak ini bisa kita framing dia dengan batasannya itu kita kasih lebih hitam, Dok. Jadi kita pilih ini ada namanya aplikasi ini vignette. Vignette ini kita tinggal geser. Nah, jadi di sekitarnya itu dia warna hitam gitu. Dia akan di pinggir-pinggir ini dia. Nah, jadi dia terbingkai. Jadi kita foto begitu lihat, dramatis. oh kita fokus ke si orangnya gitu. Nah, jadi ya ini anak-anaknya yang kita lihat. Nah, kayak gitu, Dok. Jadi seperti ini. Terus kemudian kemarin yang Dr. Hani pernah nanyakan waktu acara di Bandung. Nah, jangan lupa setiap foto itu supaya kita tidak diambil orang fotonya, kita simpan watermarknya, Dok. Ini ada tulisannya Salman, saya sudah simpan watermark saya. Iya, jadi saya save di kamera roll. Jadi kapan saya buka? Di mana ditaruh watermarknya? Di mana itu? Muncul di mana watermarknya? Kita buka di sini, Dok. Dibuka pada saat kita mau save and share. Nah, nanti muncul, Dok, di bawah itu ada tulisan watermark, ada ada watermark, ada tulis nama aja. Nah, nanti kita iya. Nanti muncul di gambar mana? Di gambar di mana munculnya? Itu di pojok kanan bawah itu, Dok, saya sudah tulis. Ada tulisannya. Iya, itu ya. Nah, nanti kita lihat di sini, Dok, di gambar. Ini sebelum saya edit. Nah, ini yang sudah saya edit. Jadi dia lebih beda. Iya, betul, Dok. Ya, kayak gini. Ya, mungkin itu dulu, Dok, yang bisa saya sharing. Watermarknya nggak kelihatan tuh, Dok? Mana Salmannya? Ada, Dok, ada. Bentar, Dok. Nah, itu ada tulisan Salman di bawah. Oh, bawah sekali. Iya. Karena kalau saya simpan di tengah nanti ini, Dok, menghilangi esensi. Ya, betul. Betul, Dok, betul. Iya. Jadi itu mungkin dulu, Dok, yang bisa saya share. Nanti saya mungkin Dr. Salman, saya tanya. Baik, Dok. Itu tadi saya mau download yang Photoshop PS itu, iya. Ya kok bunyinya udah yang betanya sudah
penuh, jadi suruh beli. Oh, PS. yang PS Karena Express ini atau yang saya Photoshop bukan Dok? pakai iPhone, nih, pakai Android. Oh, iya, Pakai iya Dok. Android. Biasanya sih langsung ini dulu Dok, langsung PSX nggak minta bayar tuh Pak. Tapi kalau pakai Snapseed bisa nih. Oh ya, kalau pakai Snapseed dia tidak berbayar Dok kalau Snapseed Pak. Iya, langsung ini bisa. Iya. Sama ini juga bisa juga dulu Dok, ini Lightroom Dok. Kalau mau lebih ini juga ada Lightroom nih kayak gini tampilannya. Nah, Lightroom dia lebih mirip ya di Bali ini ya. Iya betul Dok. Nah, tulisnya ini juga Lightroom. Iya, Lightroom Dok. Tulisannya gimana? Maaf Dok, menyenangi ruangan. Ini, Lightroom, ya, Lightroom. Lightroom, light. LR. Light apa light? Iya. Light. Enteng. Light, ya. Nah, jadi kayak gini Dok, umpamanya kayak kita foto kayak gini light terang kali ya? Iya, Lightroom. Light terang Dok. Ya, Adobe juga ya. Iya, Adobe juga Dok, ya. Jadi biasanya mereka connect Express itu juga Adobe juga. Adobe juga Dok, ya. Dipotong-potong ya kali ya sama Adobe. Iya, ya. betul. Iya Dok. Nah, kalau Lightroom ini enaknya Dok, kita bisa banyak orang yang jual presetnya Dok. Jadi kita tinggal masuk saja di preset kalau nggak mau susah gitu ngedit ya Dok ya. Mana tuh? Oh, Lightroom. Nah, kalau preset tuh pilihannya banyak atau apa? Banyak banget Dok. Hah? Banyak. Dia langsung kita kayak gini Dok. Ini saya kelihatan ya. Contoh preset kayak apa preset? Iya. Jadi saya tekan preset. Ini sudah keluar Dok. Kayak ini, yang ini kita tinggal natural. Kita tinggal ganti-ganti saja Dok. Kontras nah, ya. itu betul Dok. Jadi kalau pakai preset sebetulnya kita nggak perlu satu persatu nggak usah, nggak perlu satu persatu Dok, ya. Tinggal jadi gitu. Tinggal tinggal pencet-pencet aja mau apa. Iya, pencet saja ini yang paling gampang. Pencet gitu ya. Nah, itu beli ya? Presetnya beli. Beli Dok. Ada yang beli ya, ada yang beli. Ada yang kalau yang dari bawaannya sih tidak terlalu banyak Dok. Cuma colornya doang yang ada yang ini Ya, tapi kalau kita mau beli betul Dok. Ini pertama kita dikasih gratis dulu, free. Tapi habis itu kalau pengen lebih bagus lagi premium. Nah, free dulu jadi premium. Diiming-iming dulu free ya. Kalau senang ya premium gitu. Cuma sebenarnya preset itu ya bisa kita bentuk kalau kita pengen ngedit sih Dok. Oh ya. Kita pengen kalau punya banyak waktu ngedit sendiri. Kalau ngedit sendiri waktu, preset. Betul. Kayak ini kan umpamanya kayak tadi tuh dia banyakkan membuat kayak gini nih. Hijau daunnya dia dibuat tidak terang, jadi diturunin itu langit belakang bisa nggak dibikin lebih biru misalnya nih? Bisa Dok. Jadi kita pakai ini aja color mix ini, jadi yang kita pencet birunya kita geser aja dulu. Nah ini dia lagi lebih ungu, nah ini kita buat lebih biru. Nah itu Dok. Oh iya. Iya, lebih biru. Terus kemudian nanti kita tinggal tambahin saja ke saturasinya. Jadi birunya nanti dia akan lebih biru tuh, nambah. Kalau misalnya birunya dibikin jadi merah, jadi seperti matahari terbenam gitu bisa. Itu kecuali di Photoshop di ini Dok, di komputer Dok. Komputer ya. Kalau di komputer banyak. Kalau komputer kita tinggal klik di awannya, tinggal kita pilih warna, terus kita tinggal geser lagi dia bisa. Nah, kayak ini dia detail kayak gini nih, dia bisa langsung ditajamin langsung dia. Jadi dia lebih simpel dibanding Snapseed tadi, cuman ya itu dia karena berbayar banyak sekali yang harus kita lengkapin gitu Dok. Nah, kayak umpamanya ini nih, bentar ya. Saya di sini bisa sih kayak kita suka portrait nih Dok ya. Kita suka foto portrait umpamanya kayak gini nih, foto portrait. Nah,
Kalau di Lightroom ini kita bisa menghilangkan bisa salah jerawat ini. Salah fokus. Dokter Hadi fokusnya yang pakai jilbab, kalau saya yang di depan aja nih fokusnya. Nah, ini bisa kita halusin mukanya, Dok. Jadi awalnya gini jerawatnya kelihatan, ini kita bisa halusin. Jadi dia lebih halus mukanya, Dok. Jadi kalau kita umpamanya foto umpamanya istri atau anak gitu, Dok, ya bisa kita. Nah, kalau tadi umpamanya saya nih, kita foto gini nih di Bali, Dok, ya. Nah, Bali itu kan kalau kita pergi ke pasar apa namanya nih, yang di Ubud itu, pasar. Nah, itu warna-warnanya banyak, pasar Dok. seni. Iya, pasar seni, Dok. Nah, kalau kayak gini, Dok, sebaiknya yang kita munculkan adalah detail dulu. Jadi kita naikin detail. Jadi biar si gambar itu lebih tajam dulu, gitu. Tajam dulu dia. Tajam dulu, kemudian kita naikin kontrasnya sedikit supaya ada batasan antara hitam dan putihnya. Nah, di sini sebaiknya kalau kita bermain di tempat, ini kan fotonya saya di dalam pasar, Dok, ya, jadi ada gelap dan terangnya. Jadi saya bermain di shadow dan di highlight. Jadi shadow ini saya gelapin bagian belakang, Dok, bagian dagangannya itu. Saya geser ke belakang. Warnanya nggak terlalu menonjol ya? Iya, biar tidak menonjol. Tapi saya jaga warna yang di depan ini dengan highlight. Jadi highlight di muka-muka si objeknya ini, gitu. Dan jangan lupa ini kayak gini kita atur nih. Jadi karena kiri kanan ini yang satu terpotong ininya, jadi harus kita ikuti, Dok. Yang ini juga dia harus agak padat. Iya, agak padat, Dok. Kita padatkan. Tapi artinya ini digeser begini orang jadi gepeng mukanya ya kan kalau? Enggak, Dok. Enggak ya, normal. Karena proporsional ya. Ada pilihannya, Dok. Aspeknya, ini namanya aspek, kita pilih aspeknya. Jadi mau yang 3x2, yang 11x8. Nah, kita ambil yang normal saja, 3x2 atau yang aspek rasio. Iya, yang original bisa kita pakai. Dr. Salman. Ya. Kan ada foto yang misalnya orang yang di tengah ini tetap color, tapi yang lainnya jadi black and white. Ya, itu namanya selective color, Dok. Tapi kalau selective color itu biasanya kita pakainya yang ada presetnya sendiri, Dok. Ada presetnya, tapi ada juga yang kalau kita ini Dok, namanya kita masking, Dok. Kita masking ke sekitarnya. Umpamanya sekitarnya kita mau kasih black and white. Tapi yang di tengahnya ini yang berwarna sendiri. Nah, itu tapi bisanya hanya di ini, Dok, di MacBook, Dok. MacBook ya? Maksudnya di MacBook, di komputer. Di komputer. Nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita pakai komputer ya ngerubahnya. Oh ya, boleh. Pelajarannya pakai komputer. Ya. Boleh, Dok. Boleh. Nanti kita berikutnya kita cara ngedit di komputernya, Dok. Boleh. Komputer ya. Jadi bisa semua, bisa di komputer maupun di. Ya. Kan ada orang yang malas di HP ya. Kalau ada. Iya, betul. Jadi kalau umpamanya kayak gini, Dok, umpamanya jalannya nih foto-foto rame-rame kan bisa nih kita ngedit di komputer umpamanya kayak gitu. Jadi kalau umpamanya lagi tugas di mana bagus pemandangannya, nah kita bisa langsung pulang diedit dikit terus ditampilkan, Dok. Foto yang backlight gitu masih bisa dia tolong ya? Bisa, Dok, bisa ditolong kalau yang backlight. Jadi maksudnya mungkin begini, kalau seandainya nanti insya Allah ada kesempatan, nanti mungkin bisa dikasih fotonya, nanti mungkin bisa kita saling sharing. Ya, nanti biasanya tuh kalau udah ini 2 minggu lagi udah ada yang tampil pakai karyanya sendiri juga. Sekalian Pak Salman juga tampil lagi ya yang dengan komputer. Boleh. Kita kasih kesempatan yang sudah mulai bikin tampilkan karyanya. Ya, betul, Dok. Baik. Oke, kita buka tanya jawab dulu ya. Mungkin ada yang nanya. Saya lihat di chat ya. Tunggu ya, Dr. Salman ya. Baik, Dok. Belum ada nih. Oke, silakan teman-teman. Ini udah 200 orang nih pesertanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini lumayan nih, bagus nih. Foto dengan HP aja bagus nih. Itu Lince tanya itu di QE, Pak Jani. Di QE, sorry saya. Ya, Lince Gultom tanya, berarti hasil foto lebih indah dari aslinya.
atau tidak sesuai dengan asli? Nah, silakan dijawab, Dr. Salman. Iya, jadi begini dok, ada cara kita memotret dengan istilahnya kita composite. Jadi kita memfoto tidak sesuai dengan yang aslinya dok. Jadi kadang-kadang kita tambahin objek-objek yang lain. Cuman kalau saya sih saya lebih suka memfoto yang aslinya, kemudian saya membuat lebih indah. Jadi membangun moodnya dengan cara kita editing. Umpamanya merubah tone. Jadi merubah tone itu ceritanya bukan merubah foto, cuman membenarkan saja apa yang diambil dari kamera. Kan kadang-kadang sesuatu. Iya. Kadang-kadang kan kamera kita foto, kita tidak kita ngambil yang original ya. Kita tidak pakai kita tidak pakai yang kalau di kamera-kamera lain seperti Android itu yang punya Huawei itu, yang Leica itu dia sudah terprocessing begitu kita lihat di foto sudah terprocessing sesuai dengan softwarenya Leica. Leica itu kan dia cenderung kontras dan warnanya tajam-tajam. Tapi kalau iPhone dia biasanya lebih, atau yang lain kayak umpamanya Samsung itu dia lebih sesuai warnanya dok. Cuman kadang-kadang foto itu tergantung orang melihatnya dok ya. Kadang orang udah puas dengan hasil foto itu. Tapi ada juga kalau seperti saya yang sudah terbiasa melihat foto bagus ya, foto bagus dan mengedit yang bagus, mengedit. Jadi saya foto itu saya editin dulu sebelum saya share. Jadi umpamanya seperti saya foto nih di jam 5 sore gitu, di jam 5 sore. Tapi hasil foto di HP saya itu kok dia cold, dia warnanya biru. Padahal di luar jam 5 sore di pantai itu kan dia masih hangat-hangatnya. Warna kuning. Nah, jadi saya paling saya naikin sedikit temperaturnya. Kemudian kalau saya foto kok baju-bajunya warnanya tidak cerah. Nah, jadi saya naikin saturasi warna-warna bajunya kayak gitu-gitu. Umpamanya saya juga kadang-kadang kok mukanya gelap gitu karena backlight, kita fotonya membelakangin matahari. Nah, bisa kita brushing sedikit mukanya biar agak lebih terang gitu. Kayak gitu dok. Jadi sebenarnya fotografi itu kita mempercantik foto aslinya, tapi tidak merubah orangnya foto dibikin cantik melewati aslinya, bukan ya? Iya betul. Pak Salman mau nanya nih, kalau tempelan-tempelan untuk HP itu seperti tele zoom atau apa segala macam itu kurang bagus ya? Yang ditempel di depan. Iya. Jadi sebenarnya gini, kan seperti tadi awal saya bilang kalau di HP itu dok, dia memang zoomnya itu zoom digital ya dok ya, bukan zoom optikal. Nah, jadi dengan tambahan lensa bantuan itu memang dia mau menambahkan sistem zoom optikal ceritanya. Begitu, atau dia membuat sistem wide optical. Nah, padahal sebenarnya di software mereka itu sudah ada, tapi kan kadang-kadang kita nggak puas nih, kita mau pengen lebih lebar lagi, jadi kita tambahin di depannya lensa wide. Atau kita mau foto tele dari jauh ya, kita tambahin yang agak panjang dia punya optikalnya dok. Jadi tapi sebenarnya itu tidak mempengaruhi sih dok, tidak mempengaruhi. Kembali lagi di bawaan HP-nya dok, di bawaan HP-nya. Jadi umpamanya kita pakai tele yang 90 mm, kita adu antara iPhone sama umpamanya HP Vivo atau yang lain-lain, ya pasti terasa tetap berbeda. Cuman fungsi untuk melakukan foto tele itu tetap ada gitu. Tapi kalau kita pada saat processing pasti akan berbeda. Perbedaan itu seperti di ketajaman, warna, dan apa lagi namanya, kadang-kadang itu dia bokehnya itu berbeda dok. Tanya lagi dok, kalau pengaruh gigabyte itu gimana? Ya itu kembali ke filenya dok. Nanti umpamanya dokter cetak nih
cetak di foto kan, tapi sekarang kan sudah orang tidak mau cetak ya Dok ya, kadang-kadang langsung saja. Nah, tapi kalau besar file itu kan tergantung sensor. Jadi HP-HP sekarang kan ada yang sampai berapa piksel, berapa ini ya. Jadi padahal sebenarnya ya tidak samalah kualitas antara HP dan kamera otomatis. Begitu dicetak di kertas, biasanya yang HP itu dengan ukuran yang lebih besar, dia gambarnya tidak setajam lagi dengan kalau kita memakai yang kamera. Tetap kalah ya. Tetap kalah. Nah, sekarang Dr. Salman ya, karena belum ada yang lain lagi. Kalau foto yang emang udah goyang, masih bisa diolah nggak? Gimana memperbaiki atau ngakalinnya? Ya, goyang. Apa yang bisa kita buat sehingga kelihatan ya lumayan bisa dinikmati? Sebenarnya. Oh, yang blur ya Dok ya? Blur gitu ya. Yang blur ya. Fotonya. Salah fokus lah ya. Iya, agak blur. Umpamanya kita foto nih. Foto kok dia miss fokus. Ya, miss fokus umpamanya Dok. Betul ya. Kalau miss fokus itu ya kalau kata saya mungkin kita bantu dengan sharpening dan clarity saja Dok. Bisa ya? Tadi kalau kita pakai Snapseed atau kita pakai di Photoshop itu ada sharpening atau atau clarity. Pertama yang sharpening dulu Dok. Jadi kita tajamin dulu bisa, supaya blurnya itu dia menyempit nih garis goyangnya. Terus kita pakai clarity ya. Jadi clarity dia lebih agak tajam. Dan mungkin kontrasnya juga ya. Itu blur itu kan bisa karena fokus, bisa juga goyang. Kalau kamera zaman dulu kan kalau orang baru belajar megangnya nggak benar kan bisa goyang. shake. Iya. Sama blur juga kan jadinya kan double. Shake ya. Ya, kalau shake pasti kalau shake lewat kameranya yang terlalu shake bukan miss fokus, itu agak susah Dok karena pasti blurnya keras banget itu. Nggak bisa ditolong itu ya. Tapi kalau yang miss fokus apalagi kalau umpamanya dia pakai apalagi kalau dia pakai gini Dok, umpamanya kalau kita pakai kamera itu kita biasanya kan di ISO 100, kemudian speednya itu minimal di atas 200 gitu ya, 1/200. Nah, kalau dia pakai speed kecepatan tangkapnya 400. itu di bawah 60 umpamanya, itu kan itu goyang banget itu gambar yang kita dapat. Kecuali kita mau moto pakai tripod. Ya, kita pakai tripod dan kita sengaja memang mau moto pergerakan awan. Nanti dia seperti tertarik gitu ya awannya. Nah, emang boleh pakai speed segitu. Karena memang kita cari ya efek speednya Dok. Pertanyaan lagi, Pak Salman. Ya. Kalau itu kan ada kamera, ada lensanya yang Leica gitu ya, seperti yang Cina itu ya. Itu apa memang untuk fotografi dia lebih bagus daripada Apple? Kan kalau iPhone itu paling bagus katanya. Iya, jadi gini. Jadi kalau saya sudah ngerasain Dok ya. Cuman masalahnya adalah kembali ke feeling kita Dok. Kalau kita memang penggemar Leica dan kita motret pakai handphone Huawei dan memakai Leica itu memang mendekati sama kalau kita mengambil pakai kamera Leica Dok. Jadi rasanya tuh rasanya Leica gitu kalau kita motret orang gitu. Jadi kontras-kontrasnya sama. Nah, tapi kalau kita memakai umpamanya iPhone dengan lensa bawaan dia memang lebih original saja. Nanti kalau kita perbedaannya adalah pada saat kita mau lakukan post processing. Nah, kita memotret pakai iPhone, kita mau ngedit itu kita mungkin masih bisa bermain-main di warna gitu ceritanya. Kita mau mengentalkan atau mau membuat desaturate itu masih bisa. Tapi kalau kita sudah pakai kamera yang akhirnya sudah jadi, kita bingung yang mana nih yang saya mau tonjolkan gitu warnanya kayak gitu Dok. Tapi pada dasarnya semua masih bisa diedit fotonya. Tergantung lagi rasa kita. Kita sudah kebiasaan umpamanya kita juga ternyata suka memotret pakai kamera digital ya. Saya sukanya motretnya pakai Fuji umpamanya. Terus saya pakai kameranya ternyata kamera Leica. Jadi kita akan agak kaget tuh lihat hasilnya. Oh iya, kalau Fuji ini agak dia coklat hasil fotonya ya. Kalau zaman dulu kan kalau Fuji itu agak kehijauan, kalau Agfa hijau. Kodak ke kuning-kuningan.
kuning-kuningan gitu betul. Ya kan dulu kalau gitu. zaman masih film itu saya ingat. Iya, betul. Kalau Fuji agak kayak hijau pindannya. Kayak hijau ya. Jadi gambarnya memang ada itu. Nah ini saya lihat foto di Instagram sering ya teman-teman motret warna silver semua berubah tuh. Jadi itu apa namanya? Teknik apa tuh? Katanya ada teknik lagi tuh motret begitu. Semua jadi pakai kayak preset, Dok. Preset. Oh gitu. Iya. Itu jadi dia itu editing ya, bukan motretnya. Motret biasa-biasa aja ya. Bukan motret. Iya. Ya sering dia pasang. Tapi kalau seandainya gini Dok, umpamanya dokter mau motret, kan di kamera itu ada macam-macam preset juga Dok waktu kita mau motret. Jadi kalau kayak di iPhone ini kan kalau kita mau motret tuh ada, kalau kita mau aktifkan modenya itu ada macam-macam Dok. Kita mau pakai, kita mau apa namanya? Kita mau pakai yang mana bisa sampai langsung black and white, ada silver tone, namanya silver tone, Dok. Gitu ya, nah, jadi dia pas motret itu sudah langsung keluar, Dok. Ya, gitu. Bisa saja pakai itu. Atau kalau enggak, nah, dia pakai preset. Iya, ya yang lagi in, Dok. Iya. Instagram sering tuh anak-anak. Oke, pertanyaan berikut terakhir nih ya sebelum kita ini betul, karena belum ada yang nanya di QA ini. Sekarang ada lagi set ada tuh film tuh. Jadi teknik moto misalnya ada kaleng, ada orang ada yang dapat tuh gitu. Itu kayaknya kameranya biasa aja ya, tapi teknik apanya yang seolah-olah anak itu berada di kaleng Coca-Cola gitu kayak gitu. Itu gimana tuh? Oh, itu sering kita di edit lagi, Dok. Edit. Tapi editingnya kayaknya iya. Bukan jadi, di namanya di pemotretannya kayaknya enggak. Yang misalnya kayak tangan ada matahari ada di framing, Dok. Dia nanti iya. Iya. Jadi kita ngikutin, jadi kayak gini Dok, umpamanya kita kan matahari itu jauh, Dok. Jadi nanti kita atur saja sudut pengambilannya. Jadi kayak orang kayak megang matahari gitu, Dok. Iya itu, megang matahari. Atau ini ada kayak ya. Atau gedung ya. Monas ya, lah. Gitu. Nah, itu Monas kita ngatur sudut pengambilan aja. Ya, Monas gitu. Ya, atur sudut pengambilan saja, Dok. Jadi yang jauh kayak kita mau megang pesawat umpamanya baru mau terbang itu bisa. Nah, itu tapi di pemotretan nih nggak bisa diediting, nggak bisa diolah lagi. Pemotretan? Iya, di editingnya bisa. Bisa, kalau di editing bisa, Dok. Bisa sekali. Jadi kita namanya composite yang kayak gitu ilmunya. Nah, ilmu itu yang sudah jadi dia moto dulu orangnya, terus moto dulu monasnya, kemudian mungkin dia baru dia framing, jadi dia atur. Dan itu termasuk ilmu yang sulit untuk editing. Sudah tingkat advance itu dah. Dan banyak yang aneh-aneh juga tuh, patung pancoran tuh bisa bikin loncat orang gitu. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Dia jadi dipotong dulu, baru dia kasih maju patungnya jadi seperti orang loncat ya. Oke, itu nanti composite namanya, Dok. Composite ya. Nanti Pak Salman kalau ada waktu lagi kita undang lagi ceritain tuh gimana tuh. Saya bingung kan. Kok ada foto patung pancoran loncat itu ke bawah. Iya, Dok. Tapi biasanya yang kayak gitu nggak bertahan lama, itu buat lucu-lucuan aja. Ya, itu editor, Dok. Ya, itu yang bisa ini. Ya, jadi bukan foto yang akan bertahan lama kalau tadi Anda cerita. Iya, betul ya. Dan saya memang tidak nguasain masalah composite karena saya lebih suka yang ini, Dok. Itu buat orang-orang iseng lah. Itu permainan di WA itu buat di WA. Iya, betul, Dok. Iya. Instagram atau WA. Kalau ini betul ya, foto yang memang di produk yang dinikmati. Dinikmati ya, betul untuk saya ini. Baik, kalau nggak ada lagi QA, ada teman-teman silakan yang mau tanya. Kalau nggak kita pindah ke topik lain. Kita janji nanti Dr. Salman kita undang lagi 2 minggu atau 3 minggu lagi. Yang jelas minggu depan nggak ada. Kita ada ini. Minggu depan kita itu Pisernas, Pak. Kita ada Pisernas ya. Betul. 2 minggu lagi bisa kita undang. Nah, nanti teman-teman sudah mulai kasih kreasinya juga karyanya. Ya, betul. Jadi 3 ya. Aplikasi Snapseed, PS Express dan Lightroom. Saya coba. Iya, itu yang paling gampang. Jadi kalau kamera yang HP yang bisa dipakai motret sekarang yang Anda Dr. Salman anggap baik tuh yang mana yang oke gambarnya? Kalau dulu kan keren. Kalau saya sih ya karena memang
sekarang itu flagship yang paling bagus itu ya pertama memang iPhone dok ya, kemudian yang Samsung yang S berapa sekarang, S21 ya apa ya? Ya. Kemudian kita pakai Huawei juga dok. Sekarang Huawei bagus juga ya. Huawei P40 Pro apa ya? Atau P50 Pro sekarang. Terus kemudian ada juga dari Xiaomi sekarang sudah keluar dok. Itu yang Xiaomi itu segala yang ada. Dia pakai, TV-nya aja bagus tuh TV-nya. Murah dan bagus. Yang dia kerjasama dengan itu dok, lensa Zeiss. Jadi dia itu bikin barang yang buatan mana kan bikin di sana murah. Dia dicolok ilmunya kali. Saya pernah ke sana lihat pabrik CT scan itu yang dari Belanda, dari Jerman bikin di situ. Dia sekalian bikin juga dia punya. betul dok. Baik, Dr. Salman, terima kasih. Wah, ini kekayaan nih kita ya, pencerahan. Ternyata HP itu bisa dibikin. Ada guru keren lagi ya, Bud. Ya. John. Makasih Dr. Salman. Mau ikut terus boleh. Ya, kita masih ada video Dr. nih. Joni. Ya. Kasih ya. Wow, ya, makasih. Ya. Terima kasih Dr. Salman, keren. Terima kasih Dok. Keren. Iya, makasih Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Hani saya izin live dok. Silakan. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya Dr. Hendrik nih. Ini pendatang baru di dunia videografis nih. Dr. Hendrik akan, apakah videonya sudah dikirim ke Indra atau mau sendiri, Pak Hendrik? Halo, Dr. Hendrik. Masih mute. Dan masih foto ini. Indra, ya. Dr. Hendrik udah kirim videonya atau mau langsung dari sana? Ya, udah kirim, Pak. Udah. Gimana, Dr. Hendrik? Mau komentar aja, videonya diputar oleh Indra. Ya, selamat siang, Dr. Joni. Ya. Yo. Ya, baik, selamat siang, Dr. Joni. Saya, terima kasih kali dikasih kesempatan untuk mau menampilkan video infografisnya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Prof. Budi, juga asisten Profesor Dr. Gatot Kyung dan Dr. Elsa juga yang bisa memberikan masukan. Video saya sebenarnya hanya untuk menampilkan bagaimana supaya video itu membuat ada running tag-nya. Running tag-nya kalau kita ada perlu hal yang kita tonjolkan dalam bentuk running tag yang bergerak seperti di televisi. Dan juga bisa juga foto atau gambar yang kita ingin tampilkan bergerak seperti running tag. Jadi kalau foto itu kita harus screenshot atau kita foto, kita tampilkan fotonya. Tapi memang ada kelemahannya kalau waktu kita mau ekspor ke video, kalau kita screenshot itu memang harus pakai yang HD-nya agak tinggi. Kalau terlalu rendah, blur tulisannya. Mungkin saya izin share screen ya. Ya, silakan share screen atau mau tutorialnya dulu, karyanya silakan diatur aja. Oh ya, saya kalau gitu saya share screen dulu. Atau karyanya dulu. Kalau Akyum kan dapurnya dulu baru ini. Silakan. Oh ya, saya karya dulu aja ya. Karya dulu, ya oke. Ya. Ada Profesor. Tapi sekaligus saya jelaskan dulu dok terkait dengan bagaimana kita mau membuat running tag seperti yang ini. Mohon maaf sudah tampil. Sudah tampil. Ya, jadi kita bisa membuat di bawah ini ada running tag. Misalnya contoh kita tentang judulnya ini tentang vaksin COVID misalnya. Jadi kita buat running tag vaksin COVID. Ini cara buatnya itu sebenarnya mudah. Kita masukkan insert, terus kita pilih shape dulu. Setelah kita pilih shape, kita pilih yang rectangle ini untuk membuat gambar yang warna merah ini. Yang background merah ini untuk running tag-nya. Kemudian kita setelah kita running tag ini kita hilangkan dari running tag, kita kembali ke home, kita buang dulu outline-nya ini. Setelah itu kita masuk lagi ke text box. Setelah kita masuk text box, kita ketik vaksin COVID ini. Ya, setelah kita ketik, kita masuk ke animation. Animation-nya ini kita pilih yang animation-nya yang fly in. Jadi kita yang fly in dulu. Fly in ya.
Ini ya, setelah fly in baru kita masuk ke animation pen. Baru kita pilih yang efek optionnya ini. Kalau kita ingin bergerak ke kiri, ya dia ke kiri dari animation pen-nya. Misalnya ini animation pen, ini yang kita ingin vaksin COVID ini bergerak, kita contohnya kita kasih ke apa? Kiri. Ke kiri, ya betul. Tapi yang tadi yang saya ingin sampaikan tadi yang background merah ini kita buang dulu ya. Ini outline, kita klik outline, no outline dulu. No outline. Setelah itu yang vaksinnya ini yang tadi kita mau ingin running, kita klik start with previews. Setelah itu kita masuk ke timing. Dari timing kita bisa ganti, kalau kita mau pelan sekali boleh ganti dengan 20 detik. 20 detik. 20 seconds. Atau kalau agak cepat kita pilih yang 5 second. Lalu yang untuk efeknya yang tadi yang saya katakan, kita pilih to left. Kemudian ini animate text-nya all at once. Saya kira itu. Ya, dia bergerak. Supaya dia bisa bergerak semua full, kita copy lagi satu. Kita tulisan yang sama ini, kita copy lagi. Jadi ini double, Dok. Ini saya geser dulu. Nah, ini ada double. Nah, kita copy paste lagi, kita animation lagi. Nah, dari animation kita pilih yang fly out. Yang seperti ini, fly out sekarang ya. Nah, setelah itu, ya baru animation pen lagi. Setelah kita animation pen, kita pilih yang lagi untuk yang start with previews. Setelah itu kita pilih lagi untuk yang timing, sama kita memilih yang lambat pakai 20 detik, 20 second, atau yang agak cepat sedikit 5 second. Kemudian efeknya kita pilih yang untuk efek, kita pilih sama ke to left, lalu ini di bawah yang animation tag-nya all at once. Kemudian oke. Setelah itu, kalau dia sudah bergerak, nanti kita kembalikan vaksinnya ini, tulisan vaksinnya kita kembalikan lagi, tumpuk sama ditumpuk yang di, ya seperti ini. Sehingga kalau kita tes, dia akan bergerak. Seperti itu. Jadi harus sama-sama. Kemudian untuk yang gambar pun begitu. Kalau kita mau foto atau kita mau screenshot, ya kita sama juga, kita bikin sama satu dulu, lalu kita klik animation. Setelah kita klik animation, sama pilih fly in dulu, baru pilih efeknya. Kalau kita mau gambarnya bergerak ke atas, kita pilih ke atas. Kemudian kita atur timing tadi juga. Mau yang lambat pakai 20 detik, atau agak cepat sedikit 5 detik. Kemudian kita copy lagi, lalu animation lagi, tapi yang fly out. Nah, setelah fly out, baru kita atur animation pen, kita atur lagi timingnya. Sehingga kalau kita buat nanti jadi bergerak dia seperti ini. Koneksi ya, koneksi. Terus juga jadi dia bergerak, John. Iya, bergeraknya baik gambar maupun running tag-nya. Iya. Oh, itu makanya tadi berkali-kali ya bikin anunya ya. Dibuat animasinya tadi ya. Iya, betul.
Nanti setelah itu baru kita atur transisinya untuk nanti pergantian slide antar slide. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Budi, Prof Budi ini masih penggemar PowerPoint nih ternyata nih ya. Grup PowerPoint ini. Betul, ini PowerPoint, Dok. Ini pembela PowerPoint pasukannya Akyung nih. Ini hasil belajar dari Prof Budi dan asisten Profesor Akyung ini. Akyung ini ya. Jadi berarti PowerPoint bisa kita tambahin di bawah sehingga ada running text ya. Bagus nih. Iya, betul. Baru jadikan video. Ini tadi, nah ini kenapa terbalik nih? Kenapa nih? Oh, targetnya. Itu tadi kan kalau gambarnya dinaikin ke atas ya. Kalau naik ke atas ganti foto bisa juga ya? Bisa. Ya ini yang kelemahannya kalau kita screenshot hasil tulisan, waktu ekspor ke videonya yang harus agak sedikit tinggi HD-nya. Kalau enggak nanti agak sedikit blur tulisannya. Oh gitu. Kalau dapatnya dari screenshot ya. Ya, jadi tapi kalau tinggi akhirnya memorinya jadi besar memang tapi hasilnya. Itu renderingnya lama nggak? Rendernya? Waktu berobat dari video mau dijadikan video MP4 itu renderingnya lama? Kalau yang 720 masih boleh, tidak terlalu lama, Dok. Dan saya lihat 720 sudah cukup bagus, tidak terlalu blur. Ya. Kalau yang 480 yang agak sedikit blur, iya, yang standar itu. Oh, jadi 720 nggak lama tuh berapa jam? Enggak. Nggak jam ya? Nggak lama dan nggak pecah ya. Itu Prof Budi itu yang sampai 6 jam tuh rendering. 1 jam. Berapa jam? 21 jam. Karena 100.000 orang. Oke, nah ini ada 1 orang yang belum siap, nunggu lagi gitu. Jadi ini foto-foto Dr. Hendrik dapat screenshot ini atau dari mana? Iya betul, Dok. Saya screenshot, saya ambil dari browsing, ikut webinar browsing, kemudian baru saya tata. Ya, ini hasil salah satu screenshot yang punya Akyung juga saya ini ilmu untuk saya tampilkan. Ini ilmu Akyung ya betul. Benar ya, ketelitian Akyung bisa nah, lihat ini. Hebat ini. Ya. Tapi kok nggak sekarang? Oh, ini foto sekarang ya yang dijalankan ya. Iya, dari itu hasil screenshotnya dari Akyung. Iya. Dari Dr. Gatot. Iya. Stay safe everyone. Ini berapa besar filenya semuanya yang ini? Gimana, Dok? Berapa besar filenya? Gede nggak? Berapa mega? 20? 30? Giga kali ya? Untuk filenya kalau pakai yang 720 itu sekitar 200 mega. 200 mega. Oh, ya masih lumayan. Mega. Ya, cukup besar. Oke. Ya, terima kasih Dr. Hendrik. Ya, kita dengar sekarang komentar dari Profesor. Ya, tepuk tangan dulu. Ayo, Profesor nih, udah tambah lagi murid yang berkarya nih. Prof Budi. Silakan, Prof Budi. Suara belum keluar. Kenapa ya? Udah kedengeran, Dok? Ya, udah. Jadi ini sangat mengerikan, Dok. Jadi surveyor dengan keahlian trimatra gitu, Dok. Jadi menghabiskan lahan orang gitu. Jadi surveyor dokter ahli multimedia juga, Dok. Nah ini, Dok. Terus barusan itu kan kalau lihat yang punya Dr. Hendrik, nah ini kita tanyakan nih ke kubu Filmora, bisa nggak seperti itu Filmora? Malu lah gitu. Kalau PowerPoint bisa seperti itu, Filmora harus bisa gitu, Dok. Nah kita tunggu, Dok. Jadi memang PowerPoint itu, Dok, mengasah ini, Dok, mengasah survival gitu, Dok. Iya. Jadi ketika Filmora bisa seperti ini, PowerPoint harus bisa. Nah itu pasti kita asah itu, Dok, dengan keterbatasan di PowerPoint seperti itu. Nah jadi memang PowerPoint itu melatih juga kecerdikan gitu, Dok. Nah seperti yang kemarin Akyung kan 360 itu, Dok. Saya juga bingung ini kalau di Filmora ini gimana
hampir nyaris tidak ada gitu dok. Tapi di PowerPoint bisa gitu dok. Gitu. Jadi PowerPoint itu ilmu kanuragan gitu dok. Ya. Betul-betul luar biasa, luar biasa. Jadi seperti pisau Swiss Knife Army itu jadi segala bisa lah dok. Bisa. Jadi memang bisa jadi obeng, bisa jadi pisau. Kalau dibawa betul dok. Kalau dibawa ke istilahnya itu ke tingkat yang lebih keinginan kita yang tinggi, memang ya namanya juga peralatan yang instan gitu apa adanya lah, tapi bisa lah. Tapi saya tadi melihat tuh kok nggak kepikiran dok ya, Dokter Henry kok bisa kepikiran bikin itu dok ya, terus scrolling gitu dok ya. itu iya dok, itu bisa dipakai di layar itu loh dok, layar tunggu di di pendaftaran gitu dok, itu bisa lah dok, bisa dipakai seperti itu dok. Penyuluhan. Sampai sekarang saya belum kepikiran pakai PowerPoint dok. Nah ini dok hebatnya tuh. Nah, kita tanyakan nanti ke yang kubu Filmora sama AVS. Ya, hari ini kita lagi nunggu nih Pak Yufi ngomong nggak Filmora nih. pada kalau Sundanya mah dok, pada gempur ini dok. udah. Kan memang Pak Budi udah menjanjikan gitu. Minggu ke depan ini orang Filmora coba mulai ngajar anunya kan, kalau kita tes aja sama Dokter Henry sama Kyung, bisa nggak? Gitu. Udah stres itu. hebat tuh, luar biasa. Terima kasih. Jadi orang-orang cerdik itu pasti Kenapa Pak Hendrik? Kenapa? Dari Prof Budi juga ilmunya. Iya. Kan dari Prof Budi nih, cuma dikembangkan ini. Tapi gurunya sendiri udah bingung juga lihat muridnya gitu. Nah ini guru kencing berdiri. Lihat Akil bisa muter gini kan bingung juga dok. Muridnya kencingin guru ya. Lama-lama muridnya kencingin guru nih kalau gini caranya. Hebat, luar biasa. Kalau misalkan gini dok, kalau membuat seperti Dokter Henry di Filmora, itu mah biasa lah dok, di After Effects biasa lah dok. Tapi ya running text atau yang Akyung 360 di PowerPoint, silakan tanya ke milenial dok. Itu pasti nggak mungkin, itu pasti ngomong gitu dok. Itu pasti dok. Saya pernah tes yang video Akyung ke itu, wah ini pakai After Effects, Sony Vegas, pakai template ini ya. Wah saya ketawa aja. Calling ini ada yang lain dokter Gatot, silahkan tanya bener nggak pakai After Effects seperti itu. PowerPoint wah gimana, wah, dan terus berlanjut itu. Jadi orang itu gimana dok ya, jadi kayak apatis gitu, nggak mungkin pakai PowerPoint. Nah ini jadi kesempatan, jadi melahirkan generasi klan baru ya dok. PowerPoint untuk video editor, nah itu klan baru gitu. Nah jadi mungkin gini dok, kemarin tuh saya melihat banyak istilahnya itu ketika orang itu surveyor banyak mengandalkan animasi gitu dok ya, animasi memakai software kelas tinggi gitu dok ya. Nah ini kan kalau bagi saya itu di dunia itu ada 3 dok ya, ada David Attenborough itu yang di BBC Earth, dia itu tidak pernah mengandalkan animasi. Jadi seperti kayak dokter siapa tadi dok, yang pertama itu dok? Dokter Salman. Ya. Oh dokter Salman. Jadi animasi itu dibentuk dari rekaman kamera dok. Jadi loncat kelelawar itu betul direkam gitu dok. Nah ini yang saya kagumi. Jadi mereka itu untuk membentuk animasi ketika mencengkram gitu, apapun juga itu harus murni dari kamera, tidak editing seperti itu dok. Jadi di situ sebetulnya melatih ketika kita bertandang ke lokasi yang serba terbatas, ataupun misalkan kita hanya memiliki alat terbatas tapi bisa menghasilkan yang luar biasa dok. Jadi silakan nanti dokter bisa membandingkan bagaimana teknik-teknik di David Attenborough ini dok. Jadi dia itu sangat natural, kecuali satu video dok ya, ketika dia merekam paus sperma itu dok, sperm whale itu dok, karena tidak mungkin kamera dia itu langsung masuk ke dalam Atlantik dok.
selama berkilo-kilometer ketika si paus itu menangkap cumi-cumi dok. Nah, dalam kondisi itu terpaksa disimulasikan dengan animasi gitu dok. Nah itu jadi ada kubu yang tidak pakai animasi tapi menghasilkan video legendaris dok. Itu ada dok. Yang kedua, yang full animasi. Nah ini biasanya yang full animasi itu George Lucas dok. Kalau bagi saya itu kubu George Lucas. Jadi George Lucas itu sudah full animasi dari awal sampai akhir dan dia jauh dari kehidupan dunia. Jadi betul-betul di bawah hayalah gitu dok. Jadi istilahnya kalau mau memilih itu silakan nanti mau mengikuti gaya David Attenborough mangga, George Lucas mangga, dan itu pada intinya semua bermuara ke satu pesan dok, pesan yang sama gitu. Nah, yang paling saya kagumi itu dok, Steven Spielberg dok. Nah ini dok, jadi antara George Lucas yang menghayalnya minta ampun ke ketulungan dok, dengan sains dok yang realistis gitu dok. Nah ini ketemu dok, yang berhasil mempertemukan ini cuman Steven Spielberg dok. Jadi di film Jurassic Park dok. Jadi saya tuh bertanya, mana mungkin di mana misalkan di Bandung, di Cimahi tiba-tiba ada T-Rex gitu dok. Nah ini kalau lihat Jurassic Park itu masuk akal dok, diterima dengan sains dok. Karena di situ Steven Spielberg itu berkonsentrasi di mana sih titik temunya ini. Nah jadi ternyata dia tuh cerdas dok. Jadi diambil satu fosil nyamuk gitu. Yang nyamuk ini terperangkap di istilahnya itu di getah karet lah ribuan tahun. Nah si nyamuk ini loncat-loncat, jadi dia menggigit di T-Rex yang satu. Nah jadi di perutnya itu banyak gen-gen dari hewan-hewan purba. Nah di situ disedot, dibiarkan dan sampai sekarang ketika yang istilahnya mempertanyakan ini mungkin nggak? Ini sangat mungkin gitu loh dok. Nah jadi ada 3 kubu yang mungkin nanti bisa bapak ibu jadi patokan. Apakah ini mau totalitas tanpa animasi itu bisa, mau totalitas animasi seperti Dr. Yasin misalkan totalitas animasi itu bisa. Dan antara keduanya, nah biasanya kita ini PowerPoint biasanya antara kedua itu dok, keduanya, dokumenter dan animasi. Nah, yang akan saya perlihatkan di sini challenge-nya gini dok, saya hanya dikasih 19 detik dok, 19 detik video yang cuman gitu saja dok. Nah, tapi di sini bagaimana bahan yang terbatas itu kita olah jadi sebuah video dok. Video misalkan 20 menit, 2 menit atau 1 menit lah dok. Izin sharing dok ya? Izin sharing dok? Silakan. Iya dok. Nah ini, misalkan nih dok, ini challenge-nya kita ada instalasi rumah sakit ini dok ya. Di mana ini, di Pasar Minggu dok. Oh ya. Nah ini, kita cuman mendapat istilahnya itu mendapat bahan video cuman seperti ini saja, kita setel dari awal dok ya. Ini foto atau video pendek? Video pendek ya? Kayaknya video candid dok, video pengunjung gitu dok. Iya candid, pendek ya, video ya, MP4 ya. Pendek gitu. Nah gitu dok. Nah ini challenge-nya gini dok. Ya, Bapak Ibu silakan video ini dibuat menjadi sebuah video yang istilahnya mengiklankan farmasi dok. Hanya dengan sumber dari satu video yang sebenarnya sangat sederhana gitu dok. Jadi pertama gini dok, kita download dulu seperti biasa video YouTube-nya, ya mungkin sudah pada tahu dok ya. Jadi kita langsung saja. Nah kita buka di sini. Jadi atau kita pakai film moral langsung aja PowerPoint dok ya. Kita ini challenge sangat berat dok. Tapi saya ingin menunjukkan dalam bahan yang sangat terbatas pun kita bisa berkreasi sebetulnya dok. Nah jadi kita insert video yang tadi itu video dok ya. Oke, ini sangat menantang sekali sebetulnya dok. Hard time. Nah, dok. Oke.
Nah, jadi karena ini durasinya 19 detik, sedangkan kita dituntut untuk membuat iklan farmasi dengan bahan yang stagnan seperti ini, Dok ya. Jadi kita akan coba membawa audien untuk ke persepsi yang baru gitu, Dok ya. Jadi video yang 19 ini kita coba recah jadi beberapa bagian, Dok ya. Mungkin kalau di Filmora seperti ini, Dok. Jadi kita langsung coba di Filmora dulu. Lumayan itu. Biar orang Filmora bahagia lah. biar enak ininya, Dok ya, menjelaskannya begitu. Nah, oke. Sip, Dok. Nah, ini, Dok. Ini kan luar biasa, aduh, sangat terbatas sekali gitu, Dok. Iya. Nah, dengan berapa ini 19 detik kita harus bisa membuat iklan farmasi yang mengesankan farmasi itu melayani dengan dengan baik gitu, Dok. Nah, seperti itu, Dok. Jadi kita coba ngakalinya gini, Dok. Kita recah menjadi beberapa bagian, Dok ya. Oke. Sini misalkan kita cut. Oke. Lalu sampai sini kita cut lagi. Sampai sini kita cut lagi. Sampai sini kita cut lagi. Jadi kita potong, kita mutilasi aja, Dok. Gitu. Mutilasi. Jadi 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, 5, Dok. Oke. Mute kita dulu. Nah, jadi di sini kan ada previewnya, Dok ya. Di atas itu, Dok. Nah, kita coba seperti ini. Nah, jadi ketika akan beralih, ini kan bisa dipisahkan, Dok ya. Ada 5 bagian, kita coba geserkan. Jadi antara bagian itu kita selingi tulisan, Dok. Oke, gitu, kita geser dulu seperti ini, Dok ya. Gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu harusnya bisa nih, Dok, mengakali yang serba terbatas ini. Nah, kita coba misalkan teks biasa, Dok ya. Ini misalkan yang ini. Tentunya sama saja sih, Dok, di PowerPoint prinsipnya sama gitu. Nah, ini, Dok. Nah, kita coba di sini kita kasih tulisan, bisa kasih tulisan misalkan Senin. Senin. Oke. Nah, lalu di sini, Dok ya, pada bagian ketiga, antara 2 ke 3 kita pisahkan lagi, Dok. Pisahkan juga. Kasih lagi. Kita duplikasi di sini misalkan, Dok ya. Nah, di antaranya, Dok. Itu, Dok. Oke. Di sini kita kasih judul Selasa. Misalkan ya. Selasa. Oke. Nah, kita duplikasi lagi nih, kita geser lagi nih yang ini, Dok. Yang video 3-4. Oke, geser lagi. Isi lagi title, Rebo. Nah, ini, Dok ya. Oke. Nah, di sini baru kita bikin agak mulai ditarik nih si audiensnya. Jadi hari ke hari misalkan, Dok ya. Oke. Nanti diatasinya, Dok, biar paham mungkin, Dok. Oke. Nah, yang terakhir baru, Dok, kita kasih judul lagi nih di sini, Dok. Always, selalu. Dari hari ke hari. Oke, dari hari ke hari, melayani dengan hati. Mantap. Melayani dengan hati. Oke. Ini, ya. Kita center aja nih. Oke, center. Contoh aja, Dok ya. Nah, baru nanti di akhir ini mungkin darurat saja, Dok ya. Di sini kita ganti tulisannya dengan farmasi RSUD apa misalkan, Dok. Nah, jadi kita lihat di sini kita ke awal. Oke, ke awal ya. Oke. Kita perbesar di sini, Dok. Kita lihat.
Itu gambaran kasarnya dok ya. Oke, agar lebih dramatis lagi, berarti di sini kita akan menambahkan suara dok ya. Kita tambahkan suara. Di sini mungkin apa ya? Jadi coba ini tambahkan di bawah seperti ini ya. Jadi kita coba dulu dok ya. Ini agak-agak kasar dok ya. Nah, jadi sebetulnya dok, ini kalau kita olah lagi, jadi bisa seperti misalkan agak-agak didramatisir di apa itu, maksudnya tampilan teksnya seperti itu dok ya. Nanti ini akan menghasilkan bahwa kesannya itu farmasi ini setia gitu, konsisten dalam melayani apa istilahnya pelayanan apotek kepada audien gitu dok. Nah, jadi walaupun dengan misalkan sumber daya terbatas seperti ini, tapi dengan misalkan kita bisa cerdik, bisa misalkan membagi-bagi seperti itu, kita bagi beberapa, jadi seolah-olah bahwa untuk bagian kedua ini adalah pelayanan di hari berikutnya, dan ketiga ini adalah pelayanan terus, dan itu akan memperlihatkan semacam konsistensi dari pelayanan farmasi ini. Dan pada tampilan berikutnya kita mulai menampilkan istilahnya itu propaganda dari pelayanan kita, bahwa kita itu dari hari ke hari itu melayani dengan hati, dan baru kita tutup dengan bahwa ini adalah farmasi RSUD apa, seperti itu dok. Nah, itu contoh kecil saja. Jadi sebetulnya kalau ada waktu, cukup banyak waktu, mungkin saya bisa tampilkan di PowerPoint dok, lebih dramatis lagi seperti itu dok. Oke. Gitu dok. Seperti itu dok. Jadi ini tidak hanya seperti itu saja dok. Misalkan dalam satu foto itu saja, misalkan kita hanya punya foto Dr. Sutoto menyerahkan sertifikat ke rumah sakit, misalkan seperti itu. Nah, itu misalnya sebetulnya bisa menjadi sebuah video narasi testimonial. Ya betul dok, dari rumah sakit yang menerima sertifikat itu dok. Jadi ini kita mendorong kreativitas, gimana dengan satu foto ini lalu kita rekam diri kita, testimoni, kadang muncul seperti ini dan seperti itu gitu dok. Nah, ketika nanti tiba di akan ada pengulangan lagi, ya kita cari take shot yang lain gitu dok. Misalkan pura-puranya kita itu lagi ngelihat piagam itu nggak perlu disorot dok. Jadi seperti ini, jadi seperti seakan-akan kita tuh memperlihatkan bahwa yang di piagam itu ada sertifikat gitu dok. Seperti itu dok. Nah, jadi saya ingin men-challenge gitu dok. Jadi yang sudah banyak bikin video ini, yuk kita bikin video yang bahan dasarnya itu satu gitu dok. Nah, mangga kita coba olah di situ dok. Foto atau video? Bahan dasarnya mau foto atau video kayak tadi? Video pendek atau foto? Ini boleh nih kita uji. Kalau itu tergantung dari yang tersedianya dok. Kadang kalaupun foto itu kan biasanya dok yang jago seperti ini kan History Channel dok. History Channel kan membahas episode 2 jam, tapi dalam satu sumber satu foto gitu dok. Ini jago loh gitu dok. Jadi kita bisa sebetulnya gitu dok. Boleh kita tantang nih. Di situ banyak dijelaskan. Silakan pakai Filmora atau PowerPoint ya. Gitu dok, mangga itu dok. Kasih nih 2 minggu ya. Kan minggu depan nggak ada. Betul, harus bisa dok. Jadi di situ kita dilatih
Jadi tidak terlalu mengandalkan misalkan apa istilahnya itu dari YouTube kita download. Loh, ini kan kita punya dokumentasi. Tapi saya dokumennya cuma satu. Itu bisa loh. Jadi satu foto kita bikin bercerita. Cerita ini gitu. Kadang gabungan copywriting dengan infografis, ya kan Pak Hani ya? Kita juga lagi belajar. Kita tuh lagi belajar juga nih sama Pak Anjari kemarin. Jadi ini gabungan copywriting. Itu bagus dong. Oke, kita uji. Betul. Terinspirasi dari Pak Hendrik. Oke. Betul. Ya, hebat, luar biasa. Gambarnya nggak usah banyak. Jadi gambar boleh, satu video boleh. Tapi buat cerita ya, kita kasih waktunya gitu maksimum 3 menit ya. Jadi 3 menit lah ya, 2 gitu loh. Boleh diadu di antara peserta aja nih. Itu sebetulnya saya lihat itu ketika Zoom itu loh, cara berbicara supaya kok ini sebetulnya punya kemampuan untuk bernarasi dok. Kenapa gitu loh? Ketika membuat video itu mengandalkan tulisan gitu. Padahal ganti semua tulisan itu jadi narasi gitu loh. Nah, di antara setiap 5 detik kita bernarasi, munculkan video seperti itu. Foto misalkan dokumentasi. Dan bagaimana lah istilahnya dok, kita tetap survive dengan satu bahan yang minim gitu dok. Itu bisa dok, bisa. Saya challenge dok, ya nanti saya nanti akan buktikan nanti bagaimana dengan satu syuting pemadam kebakaran gitu dok ya, pemadam kebakaran cukup saya syuting 15 detik tapi itu bisa menghasilkan iklan K3RS yang unik gitu loh dok. Gitu dok. Satu aja. Nggak perlu teknik macam-macam, cuma satu syuting. Boleh pakai Filmora, boleh pakai PowerPoint gitu. Boleh dok. Cuma tadi Pak yang tulisan Senin tadi kalau terlalu lama kan kosong, diisi apa bisa? Gitu dok. Ada betul gambar, dok. Jadi bukan hanya tulisan Senin kali, apa kayak gitu gambar bisa nggak? Apa aja dok. Bisa, kan? Jadi di sini kan kita tetapkan nih, ini bagaimana nih memasarkan sebuah produk gitu dok, tapi dengan sumber daya terbatas. Nah kita berarti keterbatasan ini kita tutupi dengan misalkan ya istilahnya itu gimmick-gimmick tema jargon apapun yang pada akhirnya itu disampaikan pesan bahwa kita itu setia melayani gitu loh dengan hati dan apalah gitu dok. Berarti namanya digital marketing ya, digital marketing gabungan antara copywriting dengan infografis. Saya challenge dok, saya tantang gitu dok. Yang Selasanya dibikin kayak foto Chaplin gitu, yang ngambil obat, ngambil ini, ngambil itu, ya potong cepet gitu. Gimana cara buatnya? Itu dok, aduh. Ini percepat, itu speed aja dipercepat, beberapa foto tapi speed dipercepat. Foto-foto dicepetin. Oh ya, speed. Ada dok di Filmora, ada dok speednya dok. Nah ini kan orang itu nggak akan nyengel loh dok. Itu farmasi film tadi dok. Sebetulnya cuma satu video itu dok, 19 detik. Tapi kita kesankan itu kita merekamnya itu berhari-hari gitu dok. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Jadi memang ada program bagus idenya manipulasi audien gitu. 2 minggu lagi produk kalau minggu depan harus kita challenge dong. John, Pitselnas 5 kan yang pertandingan video berapa ya? 30 ya, John? 35 kalau salah, saya lupa lihat ya. 35, sekarang kan 82. Siapa bilang 93. 93. Nanti Pitselnas 7 200. Ini 93. Pak Budi, 93 video pendek nilai nih sampai dengan hari Jumat. Kerja keras kita dok. Paling berat itu kalau misalnya semuanya bagus-bagus. Waduh, betul nih. Perlu satu video itu perlu 2 jam kemudian jadi dicari kelemahannya kalau begitu dok. Karena bagus-bagus gitu dok. Nah ini kan saya lihat itu kan kalau K3RS itu kan itu banyak menemui kesulitan dok ketika akan mengedukasi kepada karyawan itu. Wah ini settingan istilahnya settingan tempat duduk seperti apa, wah harus ada simulasi, menyewa pemadam kebakaran. Sebetulnya kita bisa mengolah dari sisi lain gitu dok.
bayangkan kalau misalkan di rumah sakit pelosok, dok, itu kan jauh dari pemadam kebakaran, settingnya sederhana, cuma satu kursi misalkan. Nanti 2 minggu lagi, dok ya, saya akan perlihatkan bagaimana kita dengan mensyuting, cuman diem aja, dok, syutingnya menyuting tabung pemadam kebakaran, tapi kita buat agak apa ya, agak kalau dokter agak menjijikan gitu kata dokter. Tapi agak ini, dok, pesannya nyampe gitu, dok. Nah, kita coba nanti ketemu lah. Yang namanya copywriting betul. Jadi menjelaskan produk. Kalau ini produknya bukan barang, tapi kegiatan ya. Kan ada produk bisa barang. Kalau ini yang mau dianukan adalah kegiatan atau program kebakaran, pemadam K3 ya, program K3. Iya. Indra, itu Pak Yufi jadi mau kasih film nggak? Masih ada waktu nih 10 menit kalau mau diputar. Indra. Pak Yufi. Tapi Pak Yufi mau kasih film video juga. Indra. Ya Pak, ya. Pak Yufi jadi kirim videonya. Pak Yufi. Kan kamu bilang tadi di WA. Belum Pak. Oh belum ada. Kan Pak Yufi, Pak Sufi ya kemarin Mbak Sarah nanya. Oh Pak Sufi, siapa itu? Oh bukan Pak Yufi. Pak Sufi itu siapa? Kalau Sufi ulama, John. Dia udah nggak suka film tuh, sholat aja kerjanya kalau orang Sufi. Ya? Siapa, ada nggak videonya? Ada, putar aja kalau ada. Nggak ada Pak. Oh baru ngomong. Tapi video Pak Hendrik udah diputar belum Pak? Pak Hendrik, video lengkapnya belum? Gimana Indra? Ya silakan diputar aja Mas Indra videonya yang sudah jadi itu. Iya silakan Pak Hendrik. Oh belum diputar tadi. Itu baru dapurnya ya. Silakan sekarang diputar filmnya, videonya Pak Hendrik. Willingly I'll be yours. Ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alasan, baik itu alasan kuat maupun alasan yang tidak kuat ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu keuntungan dalam pengembangan vaksin COVID atau vaksin untuk SARS-CoV-2 ini adalah karena sudah ada penelitian untuk vaksin untuk coronavirus sebelumnya, SARS yang pertama dan juga MERS-CoV yang waktu itu. Wish you belong to me. Here and all the time, wanting you to care for me, want you to know I love you so. Oh, could it be you too need me? We're wasting time. Say you'll be mine, my love. Wah, bisa bergerak ya? Night and day you're there, in dreams beyond compare, giving your love so divine. Itu Dokter Elsa. Filmora. Biar yang Filmora sakit panas dingin nih, biar aja. Panas dingin dong. Panas dingin Filmora. Willingly I'll be yours. Indra, Elsa suruh masuk. I'll wait for you. All my love
and all my life I would give for you. Only you. Wish you were mine. Wish you belonged to me. For I'll be yours. Yes, I'll be yours. Oke. Bukan. Lagu-lagunya zaman-zaman Dr. Joni pacaran. Bener-bener sekali-sekalinya muncul Hendrik nih. Morris. Lewat gitu ya. Panas dingin ini Firmora ini. Ayo Elsa, bicara. Bagus ya. Jadi ini cocok betul dipasang di TV. Jadi rumah sakit belajar ini bikin untuk edukasi yang di TV. Edukasi nih ya, betul. Hendrik ya. Bagus ya. Untuk edukasi COVID ya. Jadi tinggal diputar di TV mana itu di rumah sakit. Digital signage, ya. Digital signage di ruang tunggu. Iya. Jadi sudah bisa mulai itu tuh. Nah, orang mulai bisa memproduksi sekarang Nokia, jadi tidak perlu ke perusahaan luar Nokia. Mati udah, di rumah sakit udah mati nih. Tapi nanti kalau ada yang protes, saya suruh cari namanya Budi Sukma tuh di sana ada Cimahi. Kenapa? Bikin bangkrut lagi perusahaan gitu kan. Sudah bisa mandiri gitu. Ayo Elsa mau ada film nggak Elsa? Elsa. Indra masukin Elsa. Indra coba Elsa dimasukin Indra biar dia ngomong dulu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, ini kenapa kami jadi gak ada kerjaan sekarang ya? Nah, harus cari ke Cimahi, gebukin aja tuh orang. Dokter semua mana bikin multimedia. Enggak dokter, cuman bilang salut sekali sama Dokter Hendrik, luar biasa, keren. Mau belajar Japri, Dok. Betul, sekali-sekali dia muncul langsung, waduh. Dia ternyata sangat menguasai Filmora ya. Maaf, PowerPoint maksudnya. PowerPoint. Ini kubu PowerPoint ini, jangan salah. John, menghasut untuk ke Filmora, pindah. Elsa bikin tapi versi Filmora. Iya. Tapi dokter ternyata di PowerPoint itu edisi di Filmora bisa dikerjakan di PowerPoint ya, luar biasa ya. Jadi murid Pak Budi tambah lagi Prof Budi. Jadi tantangan dari Prof Budi tadi suruh bikin, nanti beliau juga kasih lihat dengan bermodalkan satu foto atau satu video pendek sekali ya, yang 20 detik bikin cerita. Jadi ini adalah digital marketing sebenarnya, gabungan antara copywriting, kemampuan menulis dengan infografis. Silakan Bu Elsa, kita taruh di grup medsos nanti ya, teman siapa yang mau. Bu Elsa sekarang namanya jadi
Elsa Christy Dufil, Duta Filmora. Nah, nanti bisa seperti orang Prancis, Dufil. Siap dokter. Oke, nggak kerasa udah habis jam kita ya. Mari kita minta Pak Toto memberi penutup dulu nih. Saya ada menit. Silakan Pak Toto. Wah seru nih Pak Toto. Seru sekali hari ini. Banyak pendatang baru ya. Ada Dokter Salman. Dr. Salman, Dr. Hendrik. Ya, terima kasih. Jadi semakin berkembang, semakin hidup nih murid-muridnya Prof Budi semua ini. Berkat Prof Budi. Terima kasih Prof Budi. Jadi tentu saja harapannya kan jadi kalau di rumah sakit tidak perlu memproduksi memakai outsource, tapi dilakukan sendiri. Seperti KAR sekarang mengadakan Pitselnas secara daring itu kita tidak pakai EO itu ya, pakai staff sendiri semuanya dari kita sendiri. Baiklah, saya kira sekali lagi terima kasih Prof Budi ya, terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang mengikuti pelatihan ini. Pak Joni silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa dulu singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi azim sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami telah menyelesaikan pertemuan pelajaran infografis. Syukur kehadirat-Mu ya Allah, kami sudah bertambah pengetahuan hari. Dan mudah-mudahan yang telah memberikan ilmunya kepada kami mendapat barokah dan mendapat pembahasan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu minta dukungan-Mu, bimbingan-Mu agar tetap berada di jalan yang lurus dan juga dilindungi dari penyakit COVID. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.